Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Labes sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan teruskan membahas latihan di pelajaran ke-9 jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah. Kemudian kita akan masuk latihan ke-9 karena yang pertama sampai ke-8 sudah ya. Ta'amalil misala, perhatikan contoh berikut. Summa adkhil, kemudian masukkan hamzah istifhamin, hamzah istifham alal jumalil atiyati, atas kalimat-kalimat berikut. Perhatikan ya. Al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu, bihar itu adalah jam'ul bahri, jamaknya bahri. Perhatikan al-biharu dia mubtada marfu dengan doma, jam'u khobar marfu dengan doma dan mudhaf, al-bahri mudhafun ilaih. Lautan itu jamak al-biharu, lautan itu jamak dari laut gitu. Ya sekarang kita masukkan apa? Hamzah istifham ke dalam kalimat ini, jadinya bagaimana? Lihat. Kita masukkan hamzah istifham ke depannya. Tapi nanti jadinya bukan seperti ini. Lihat setelahnya. Jadinya inilah jadinya. Jadi nanti hamzah istifham dan hamzah wasl yang di depan isim tersebut digabung jadi satu. Kita tulis ya. Jadi hamzah istifham dan hamzah wasl yang di depan isim digabung jadi satu dengan dipanjangkan harokat fathahnya. Ya, digabung jadi satu dengan dipanjangkan harokat fathahnya. Jadi hamzah istifham dan hamzah wasalnya digabung jadi satu dengan dipanjangkan harokat istifhamnya. Lihat, jadinya apa? Al-biharu jam'ul bahri. Lihat ini sini. Jadi hamzah istifham ketemu hamzah wasal ini kan, terus digabung jadi satu dengan dipanjangkan fathah panjang. Al, apakah nanti? Al-biharu jam'ul bahri. Apakah bihar itu jam'ul bahri? Al, harus panjang bacanya. Al-biharu jam'ul bahri. Begitu ya. Harus difahami baik-baik. Kita akan masuk latihannya.
Ya, kita masuk latihan yang pertama. Al-ana kharajta. Sekarang kamu keluar. Al-ana ini dhorof, mabni di atas fathah, kharajta kharaja fi'il, tanya fa'il. Kita jadikan, masukkan istifham, nanti kan jadinya, apakah sekarang kamu keluar? Bagaimana jadinya? Maka jadinya adalah al-ana. Jadinya al-ana. Al-ana kharajta. Apakah sekarang kamu keluar? Al-ana kharajta. Apakah sekarang kamu keluar? Soal asani, soal kedua. Al-yauma, pada hari ini. Raja'a. Al-yauma ini dorof. Mansub fathah. Dengan fathah. Raja'a ini fi'il madhi. Kemudian abu ini sebagai fa'il. Marfu dengan wawu, dia asmaul khamsah. Dan mudhaf ka mudhaf ilaih. Min dimasko jar dan majrur. Pada hari ini ayahmu pulang dari Damaskus. Sekarang kita masukkan istifham. Nanti jadinya apakah pada hari ini ayahmu pulang dari Damaskus? Ini apa? Al yauma. Al yauma. Raja'a abuka min Damaskus. Min Damasko. Itu ya. Bukan dia min Damasko. Dalnya kasro. Al yauma raja'a abuka min Damasko. Kemudian asalis al-mudarisu maridun. Pak guru sakit. Al-mudarisu mubtada maridun khobar. Kita masukkan hamzah wasl, hamzah istifham. Jadinya adalah al-mudarisu. Al-mudarisu. Al-mudarisu maridun. Apakah Pak guru sakit? Al-mudarisu maridun. Quran Arabi al-mudiru qala hakadha. Kepala sekolah berkata demikian ini. Al-mudiru ini mubtada marfu dengan dhamma, qalanya fi'il, fa'alnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian di sini maf'ul apa maf'ul? Apanya khobar dari mubtadanya jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah hakadhan sebagai maf'ulnya, maf'ul bihnya. Sekarang kita tanya apakah Pak Guru, apakah kepala sekolah berkata demikian? Ya, al-mudiru qala hakadha. Apakah kepala sekolah berkata demikian? Al-mudiru qala hakadha. Al-khamis at-talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. At-talibu mubtada marfu' dengan dhamma, al-jadidu natnya. Kasara ini fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke talib. Hadza maf'ulun bih,
al-kursiyya badal. Siswa yang baru itu telah mematahkan kursi ini. Sekarang kayak kita kasih istifham, nanti jadinya apakah siswa yang baru telah mematahkan kursi ini? Di at-talibu at-talibul jadidu kasaro adzal at-talibul jadidu kasaro adzal kursiyya. Nah, kemudian keenam, hadza talibu dorobaka. Siswa ini telah memukul kamu. Hadza mubtada talibu badal doroba ini fi'il madhi, fa'ilnya mustatir takdim huwa kembali ke depannya, kanya maf'ulun bih. Kemudian apakah siswa ini telah memukul kamu? Jadinya a doro ahada ahada. Ini tidak panjang ya. Ada. Tidak ada zawasel. Berarti ini hanya nggak panjang, hanya biasa. Tidak bertemu dengan hamzah wasl. Ahada. Ahada talibu. Ahada talibu dzarabaka. Tidak panjang ya. Memang nggak ketemu dengan hamzah wasl. Hanya ahada talibu dzarabaka. Apakah siswa ini memukul kamu? Ihadanya mubtada at-talibu badal dzaraba fi'il ya. Fa'ilnya mustatir artinya wa. Kemudian kanya maf'ulun bih. Nah, gimana? Bisa difahami ya? Insya Allah Ustaz. Kita lanjut berikutnya. Sekarang latihan ke-10. Ta'amalil misala, perhatikan contoh berikut. Summa, kemudian ajib jawablah. Anil as'ilatil atiyah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut ala girori, atas semisalnya. Man khalaqaka, siapa yang dia telah menciptakan kamu. Di sini mannya mubtada ya. Khalaqa fi'il, fa'ilnya mustatir, takdim huwa kembali ke man, kanya maf'ulun bi. Jawabannya khalaqaniyallahu, telah menciptakan aku Allah. Perhatikan di sini. Khalaqani. Khalaqa fi'il, nunnya ini adalah nun niswah. Nunnya namanya nun niswah. Salah ya. Bukan nun wiswah. Nun wikoyah. Apaan, salah ucap. Namanya adalah nun wikoyah. Terus apa itu nun wikoyah? Nun wikoyah itu adalah nun menjaga harokat huruf
sebelumnya agar tidak berubah menjadi kasroh. Ingat baik-baik, nun wikoyah. Nun menjaga harokat huruf sebelumnya agar tidak berubah menjadi di kasroh. Coba, kalau nunnya nggak ada, jadinya apa? Jadinya kholakoni. Kalau misalnya nunnya nggak ada, nanti jadinya kholakoni. Bukan kholako. Bukan kholakoi. Jadinya kholakoni. Ketika nggak ada nunnya, ya huruf sebelum ya kasroh. Jadinya apa? Kholakoni. Kholaki gitu ya. Bukan Kalau kholaki ada ya Ustaz. kholaki. Tapi itu salah itu. Kholaki. Tapi kholaki ini salah. Nah, fiil itu kan kholako fiil. Fiil itu nggak bisa dikasar huruf terakhirnya. Fiil selamanya fiil madi terkhususnya. Fiil madi itu ya terus fiil madi ini ya nggak akan bisa dikasar huruf terakhirnya. Maka harus ada tunikoyah ini maka harus ada nun wikoyah ini untuk menjaga harokat akhir dari fiil madi tersebut. Harus ada. Untuk menjaga apa harokat fiil madi tersebut, maka nun wikoyah itu harus ada. Dalam kalimat ini, kalimat seperti ini. Ya, kemudian ya-nya ini ya mutakallim sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Ya mutakallim ini sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya-nya sebagai maf'ulun bih. Kemudian ya ini bisa kita hidupkan. Maksudnya hidupkan itu dibacanya hidup. Bukan kholaki terus Allah. Tapi ya-nya hidupkan. Khalaqaniyallahu. Khalaqaniyallahu. Ya-nya dihidup. Khalaqaniyallahu. Nah, kemudian Allahnya sebagai fa'il. Yang mana sini fa'ilnya tidak jatuh langsung safil. Tapi ada pemisahnya. Bahkan maf'ul bihnya maju, fa'ilnya mundur ke belakang. Begitu ya. Nah, adakah pertanyaan? Sudah paham? Tidak paham ya? Tanda diamnya perempuan telah mengerti. Ulangi Ustaz sedikit lagi Ustaz. Hah? Paham insya Allah Ustaz. Nah. Saya hapus. Kita pindah ke latihan. Sekarang masuk ke latihannya. Di sini, nomor 1. Man darabaka. Jangan membaca man darabaka. Beda jauh nanti. Kalau man darabaka,
siapa kamu memukul? Nggak nyambung. Siapa kamu memukul nanti? Kalau dorobaka itu artinya kamu memukul. Tapi kalau dorobaka, dia memukul kamu. Dibedakan baik-baik. Jadi harus teliti membacanya. Bedakan antara apa? Dorobaka dengan kenapa dorobka. Dorobka emang nggak ada. Kalau kamu mukul itu dorobka. Dorobka itu nggak ada. Karena kalau fi'il madhi bersama dengan dhamir nanti jadi ta. Dorobta. Kamu telah memukul. Jadi dia pasti sini dibaca dorobaka. Siapa yang dia telah memukul kamu. Namanya mubtada, doroba fi'il, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kayaknya maf'ulun bi. Ya, sekarang kita masukkan kita jawab seperti contoh tadi. Berarti langsung fi'ilnya dulu, dorobani. Bahkan nun koyahnya. Dorobani siapa ya? Dorobani Khalidun. Misalnya, Dorobani Khalidun. Ya, Dorobani Khalidun. Telah memukulku Khalid. Nomor 2. Man sa'alaka hadza su'ala. Sa'alaka gitu ya. Siapa yang dia bertanya kepadamu soal ini gitu. Diman ini mubtada, sa'ala fi'il, fa'ilnya mustatir lagi yang gua. Kayaknya maf'ulun bih pertama, hadza maf'ulun bih kedua, as-su'ala badal. Perhatikan sa'ala ini termasuk fi'il yang butuhkan dua maf'ulun bih. Siapa yang dia bertanya kepadamu soal ini? Kita jawab, gimana jawabannya? Sa'alani gitu ya. Sa'alani. Sa'alani hadza su'ala. Sa'alani hadza su'ala. Siapa? Misalnya lah, gampang lagi. Misalnya Khalidun gitu. Khalid sebagai apa di sini? Khalid sebagai fa'il. Tapi fa'ilnya diakhirkan. Maf'ul bihnya dikedepankan gitu. Gitu ya. Kemudian nomor 3. Perhatikan nomor 3 ini agak perlu diperhatikan dengan teliti. Ini membacanya gimana? Kalau artinya, apakah Pak Guru melihat kamu di masjid? Jadi, ro'akal mudarisu fil masjid. Asalnya adalah ro'a, perhatikan ini dalam kurung. Asalnya adalah ro'a. Terus, dia kan nyambung dengan domir. Ketemu domir gitu ya. Domir mutasil. Terus, alif bengkongnya berubah jadi berdiri
berubah jadi berdiri, sehingga bertemu berapa alif? 2 alif. Maka digabung, terus dikasih harokat panjang. Jadi ro'a, ro'a. Ini asalnya dua huruf ya. Ro'a. Jadi kalau kita tulis, asalnya adalah ro, terus a lagi. Ro'a, jadi alifnya 2. Terus digabung jadi 1, kasih harokat panjang. Aro'aka. Apakah telah melihat kamu, Pak Guru? Di sini al-mudhari'u fa'il, kanya maf'ulun bi. Fil masjid, di masjid. Terus gimana menjawabnya ini? Maka jawabannya na'am. Ya. Na'am. Terus ro'ani. Na'am. Terus apa? Ro'ani. Ro'an nil mudarisu. Aniyal mudarisu. Fil masjidi. Naam, ro'aniyal mudarisu fil masjid. Nah, selesai latihan ke-10. Ada pertanyaan? Ustadz, tolong diulangi kedudukan yang jawaban nomor 2, Ustadz. Sa'ala. Nomor 2 berarti salah fi'il madhi. Nunnya nun wikoyah. Ya-nya ya mutakallim sebagai maf'ulun bih pertama. Hadza maf'ulun bih kedua. As-su'ala badal. Khalidun fa'il. Segala khairan, Ustadz. Nah. Jadi ingat baik-baik non wikoyah tadi apa? Bu Susilwati, non wikoyah tadi apa? Apa jawabannya? Apa non wikoyah tadi? Itu harus tahu dulu apa itu non wikoyah. Ada huruf non menjaga Menjaga Agar harokat terakhir harokat tidak berubah. akhir Agar tidak berubah. huruf sebelumnya agar tidak agar berubah. tidak berubah menjadi kasroh. kasroh. Dia menjaga. Kenapa dia ada? Ya tujuannya agar huruf sebelumnya tidak di kasroh. Tujuan ada nun wikoyah untuk menjaga harokat huruf sebelumnya agar tidak menjadi kasroh. Maka dijaga dengan wikoyah itu kan penjaga, nun penjaga gitu ya. Ya kapan diadakan? Itu untuk menjaga agar harokat huruf sebelumnya nggak di kasroh. Kalau kita nggak butuh ya nggak usah di kasroh. Tapi kalau ada fi'il madhi ketemu dengan domir ya mutakalim, maka harus dikasih apa? Nun Wikoyah. wikoyah. Jadi kalau ada fi'il madhi bertemu dengan kenapa? Ya, Domir mutakalim. ya mutakalim. Maksudnya domir ini sebagai maf'ulun bi.
maka harus diberi nun wikoyah. Goya. Nun wikoyah nun penjaga. Kalau ada yang bertanya, kalau nun niswa apa? Nun niswa itu nun tanda perempuan. Nun apa? Niswa nun tanda perempuan. Kalau misalnya kita bilang sa'alna, nah itu kan nun niswa, nun tanda perempuan. Kalau pelakunya perempuan gitu. Kalau nun wikoyah nun penjaga. Udah paham? Kita lanjut ya. Apa ada pertanyaan lagi? Boleh izin bertanya Ustaz. Nah, Kalau nun wikoya kan menjaga agar huruf setelahnya tidak menjadi kasroh ya, sebelumnya, ya. sesudahnya. Nah, terus sesudahnya itu seharusnya hurufnya apa Ustaz? Ustaz, Sesudah apa? nun wikoya. Umumnya ya tadi, ya mutakalim tadi. Oh, nah. Kalau bertemu domir yang lain tidak perlu ada. Misalnya dorobaka, ya kan? Lihat, dorobaka, nggak perlu ada nun wikoya. Ketemu domir ka ini nggak perlu ada nun wikoya. Dorobaka, dorobaki, dorobahum, dorobahu, dorobaha. Tapi ketika ketemu yang mutakalim jadi dorobani. Oh, Begitu. nah. Nah, Ustaz. Maaf Ustaz. Nah, Syukran, jazakallahu khair. oh iya. Izin bertanya Ustaz. Nah, Yang ro'aina itu dia berharokat patah karena bertemu dua sukun apa gimana Ustaz itu? saya Ro'an ulang ya, saya Iya, ulang. iya. Asalnya apa dulu? Jadi asal fiilnya adalah ro'a. Ro'a itu artinya kan melihat, dia melihat gitu kan. Gitu kan ya. Terus permasalahannya kalau ini bersambung dengan domir mutasil, misalnya domir ka, terus gimana jadinya? Apakah tetap ro'a ka? Maksudnya tulisannya gimana? Apakah tulisannya tetap seperti itu? Seperti ro'a, ada alif bengkok, terus ada ka. Alif bengkoknya nanti nggak ada alif, bilang kalau bersama dengan ka. Maka tidak. Maka dalam penulisan alif bengkoknya tadi nanti jadi alif berdiri. Jadi ro'a. Jadi sehingga alifnya ada dua. Ro'a. A. Karena ada alif dua, maka digabung jadi satu dengan harokat dipanjangkan. Jadilah ro'a. Ini penggabungan saja. Paham? Salah Ustaz. Yang ro'aniyah Ustaz itu yang saya kurang paham. Sama, ini nanti ro'a, A-nya panjang ya. Ro'ani, A-nya harus panjang harokat A-nya. Ro'ani, seperti ini. Ro'aka, ro'ani. Gitu. Jadi dibacanya ro'ani apa ro'aniyah Ustaz? Membaca apanya dulu? Kan baca apanya dibaca. Apanya dulu? Huruf apanya dulu? Huruf ya-nya Ustaz. Oh, huruf ya-nya. Ya-nya jadi dihidupkan. Di fathah. Ro'aniyal mudarisu. Jadi ya mutakalim bisa fathah, bisa sukun. Nah, kalau ini kan bertemu dengan alif lam. Kalau kita baca, kita matikan nanti al-mudarisnya bacanya gimana? Kan dia hamzah wasal. Sedangkan nggak boleh dibaca hamzahnya. Maka ro'aniyal mudarisu.
Oh, gitu. Jadi karena bertemu dua sukun gitu ya Ustaz, alif lam. Iya, bertemu Belum dua Ustaz sukun. diajarkan. Jadi kan kaidahnya kan kalau bertemu dua sukun itu umumnya sukun pertama dihidupkan. Walaupun ada kaidah lain, sukun pertama dihapus, tapi itu pembahasan sendiri. Tapi yang kebanyakan ya sukun pertama dihidupkan. Banyak banget contohnya yang seperti itu di Al-Quran dan di mana-mana. Bertemu dua huruf sukun, sukun pertama dihidupkan. Baik Ustaz diajarkan. Nah, nomor 11. Ta'amal kalimatil atiyah. Masih panjang enggak ya? Masih ada banyak enggak latihan? Kita cek dulu. Masih banyak? Saya bahas satu lagi. Ini sudah panjang. Waktu itu ada hampir 45 menit. Ta'amalil kalimatil atiyah. Perhatikan kata-kata berikut. Ini masalah alif ya. Alif bengkok. Alif maksuroh. Lihat makna. Lihat akhir dari kata makna. Akhirnya alif. Tapi bentuk alifnya ada alif yang bengkok gitu ya. Yang maksuroh. Ketika dia ketemu domir muttasil, domir yang bersambung, alifnya jadi berdiri. Lihat, alifnya jadi berdiri. Ini kaidah penulisan. Alif jadi berdiri. Maknahu. Lihat, maknaha. Semua begitu. Semua isim yang diakhiri alif bengkok, ketika dia bertemu dengan domir, nyambung dengan domir, nanti alifnya jadi berdiri. Semua begitu ya. Ini sebuah kaidah dalam menulis. Nah, cukup ya. Cukup dulu. Ya, mau jam 6. Kita majukan ya. Subuhnya kan maju. Maka belajar kita agak maju saja karena juga saya banyak kesibukan pagi hari ya. Nah, ada Ustadz, pertanyaan sebelum saya ada, tutup? Nah, ada. Nggih. Kalau apa namanya, itu kan alif maksurah nggih. Alif maksurah itu sebetulnya harokatnya itu apa? Tuh sampai sekarang saya masih penasaran, ya masih belum paham. sekarang ada harokatnya enggak? Makna ada harokatnya hanya di huruf nun. Ya, alifnya ada harokat enggak? Enggak ada, enggak ada. Harokat dalam bahasa Arab ada berapa? Eh, 6, 7. 6. Harokat Setengah. harokat ya ada 4. Fathah, dhamma, kasrah, sukun. Fathah, Fathah dhamma, Tanwin. kasrah, sukun. Marfu, mansub, majrur, majzum. Jadi ada 4. Marfu, mansub, terus majrur, majzum. Atau dhamma, fathah, kasrah, sukun. Kalau nggak di fathah, di dhamma. Nggak dhamma, kasrah. Nggak kasrah, sukun. Berarti ini harokatnya adalah sukun. Hanya saja tidak ditulis. Nggak nampak saja harokatnya. Sehingga tetap kita katakan makna ini dia kalau udah ikut jilid 3 mungkin paham, dia sukun tandanya. Kalau tanya harokat huruf terakhir ya sukun. Tapi nggak dinampakkan. Kalau belajar nahwu lagi nanti dia ada harokat namanya harokat mukod daroh. Dan Harokat tafsiran. Kenapa ditafsirkan? Karena nggak nampak. Begitu. sama enggak dengan alif lazimah? Apa ya lazimah? Maksudnya sama bagaimana? Kan ini alif lazimah ya. Nah, alif lazimah kan artinya dia ya disukun tapi tidak nampak harokatnya. Kemudian kalau Oh iya. Kalau iya, ya ya nanti ada pembahasannya di awal jilid 3. Kalau marfu nggak nampak, kalau majrur tidak nampak, kalau Astagfirullah. mansub nampak. Kalau alif ini kan kaidah isim maksur. Kalau ya nanti masuk isim mankus. Kalau ini kan makna ini isim apa isim maksur. Ikut kaidah isim
maksur. Makna ini kan isim maksur semua. Makna isim maksur. Isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Berarti isim maksur. Kalau diakhiri ya sebelumnya kasrah isim mangkus. Ketika marfu tidak berharokat. Ketika mansub berharokat fathah. Ketika majrur juga tidak berharokat. Itu ada kaidah dalam kaidah isim mangkus ya. Intinya Iya. kalau masalah alif di belakang atau ya di belakang itu pembahasan isim maksur dan isim mankus di situ pembahasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Matur nuwun Nah. sangat. Barakallahu fi. Nah. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.